Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi.
Sungguh kami mengagungkan Engkau Tuhan. Amin. Engkau Allah yang kudus. Yes. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Kami serukan di tempat ini Kau Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Yes Tuhan. Thank you Jesus. Inilah pujian pengagungan kami di hadapan Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak. Terima segala pengagungan. Haleluya Jesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu.
bersukacita, amin. Yang bersukacita bisa lambaikan tangannya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Oke, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini, amin. Kita bersukacita karena hadirat Tuhan begitu kuat melawat kita semua di tempat ini. Juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Siang hari ini saya kepingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami Gereja Mawar Sharon di tempat ini. Adakah yang baru pertama kali hadir? Bisa lambaikan tangannya? Oh ada ya, ada di bagian belakang ada lagi. Sekali lagi yang baru pertama kali hadir bisa lambaikan tangan? Oke, ada 3 orang ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyambut juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kita Gereja Mawar Sharon. Bapak Ibu Saudara bisa mengisi data Anda di link yang ada di chat room Anda. Oke ya, kita akan menyambut saudara kita yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kita siang hari ini. Dalam hitungan yang ketiga ya, 1, 2, 3. Welcome home. Oke, selamat datang buat yang baru pertama kali hadir. Bagi kami saudara bukan orang asing tetapi keluarga kami di dalam Tuhan. Kami mengundang Anda untuk hadir minggu depan lagi dan bertumpur bersama dalam connect group yang ada. Dan kami minta waktunya saudara sesudah ibadah ini selesai bisa mengambil tempat di bagian lobi, di situ ada teman-teman yang akan melayani Anda. Kami minta waktunya 5 menit aja, kami ingin berkenalan dan memperkenalkan gereja kami kepada Anda. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan lewat transfer di nomor rekening yang ada di layar Anda atau scan QR Code yang ada di layar Anda. Oke ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, yang sudah mempersiapkan persembahan, saya undang untuk berdiri. Mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya kekuatan hadirat Tuhan mengalir atas kehidupan kami, atas setiap pribadi kami, tidak ada yang terlewati, semua dilawat oleh Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kami tahu apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan buat kami. Tetapi Tuhan, kami mau memberikan dengan ketulusan hati kami. Dan Engkau pakai persembahan ini, Engkau kuduskan persembahan ini, Engkau pakai untuk memperlebar visi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pakai juga hidup kami Tuhan untuk terus menjadi saksi Kristus, untuk terus menjadi saluran kasih buat banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami diberkati Tuhan, keluarga kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami diberkati Tuhan, masa depan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Welcome home bagi Anda yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah bersama dengan kami di Gereja Mawar Sharon. Kami mengajak Anda untuk terhubung bersama-sama dengan kami di dalam Connect Group. Follow akun sosial media Instagram kami untuk Anda bisa update seputar pelayanan kami Gereja Mawar Sharon Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua selama seminggu ke depan. Anda juga dapat memfollow akun sosial media Pastor Thomas Budianto untuk mendapatkan sharing serta penguatan iman dari Pastor Thomas melalui media. Jam ibadah Gereja Mawar Sharon Manado setiap minggunya, umum 1 jam 8 pagi, umum 2 jam 11 siang, AOG Youth jam 2 siang, umum 3 jam 5 sore. Setiap ibadah mengikuti protokol yang ada. Ibadah juga dapat diakses via online aplikasi Zoom dengan ID meeting 702 446 0188. Anda dapat memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan via transfer rekening Gereja Mawar Sharon Manado.
Bank BCA 088 22 777 11 atas nama Gereja Mawar Syaron. Anda juga dapat mentransfer melalui mobile banking BCA, OVO, Dana, GoPay, Sakuku, dan Link Aja dengan men-scan QR Code khusus Gereja Mawar Syaron Manado. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama budi
kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa di hati kami tahu bahwa tidak ada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami hargai di hidup kami. Terima kasih buat sebuah kesempatan sekali lagi untuk kami boleh berada di hadirat Tuhan. Sekali lagi kami boleh menyembah-Mu dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dan itu biar kami boleh hidup dengan nilai kebenaran-Mu. Supaya prinsip kebenaran firman Allah itu yang terus kami hidupi. Sehingga di dalam apapun situasi kami, ini yang tidak boleh berubah, yaitu kekaguman kami akan Tuhan. Itu yang membuat kami tetap percaya, itu yang tetap membuat kami beriman dan berharap kepada Tuhan. Sebab Engkaulah sumber dari segala sesuatu di hidup kami. Terima kasih untuk waktu yang indah ini ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami terbuka buat perkataan Roh Kudus di dalam hati kami. Sekalipun ini satu khotbah yang sama yang kami dengar untuk semua orang. Tapi hamba percaya Engkau berbicara kepada tiap-tiap orang secara pribadi sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Dan Engkau yang akan mengubah kehidupan kami oleh karenanya. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita oleh karena kami bertemu dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Boleh gak beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar? Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, shalom. Shalom. Ya, senang sekali bisa berkudapa dengan Anda semua sekalipun tidak secara fisik saya ada di Manado atau di seluruh Sulam Papua hari ini, tetapi saya ada di Surabaya hari, tetapi hati saya begitu dekat dengan Anda. Ya, semalaman ketika mempersiapkan khotbah dan doa, saya teringat akan Anda semua. Hati saya begitu kangen ya. Nanti kapan pasti akan datang ke Manado, ke Makassar, Kendari, mana lagi ya, ke Maluku ya, ke Maluku sudah lama gak ke sana. Terus mana lagi ya? Ya pokoknya disitulah. Ke Palu saya belum pernah sama sekali. Tapi pingin sekali untuk melihat pekerjaan Tuhan yang ada di sana. Dan saya percaya selama kita ini berada dalam satu visi yang sama, maka saya percaya kita akan bekerja juga bersama-sama. Melihat kebanggaan rohani yang ada di Sulam Papua, hati saya juga bersuka cita. Karena ini doa kita bersama untuk melihat kemuliaan Tuhan sedang dicurahkan buat kota demi kota. Amin. Dan kemarin saya baru saja mengadakan conference leaders ya seluruh Kalimantan. Dan saya melihat begitu luar biasa antusias ya untuk kami boleh menjadi ledakan, menjadi orang yang siap menjadi ledakan kebanggaan rohani di tiap-tiap kota. Dan saya percaya Anda pun juga begitu. Amin. Nah untuk itu mari kita siapkan diri kita. Di mana kita mengizinkan prinsip dan nilai firman Allah mengubah kehidupan kita. Nah hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting yang kadang kita ini suka gagal di dalamnya. Tapi puji Tuhan kalau kita masih tetap diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita hidup kembali kepada apa yang menjadi prinsip kebenaran firman Tuhan, itu tanda bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Amin. Nah untuk itu mari kita akan buka Alkitab kita 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 dan 23. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 dan 23. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Oke, amin. Ya, saya mendengar di alam roh Anda berkata amin. Oke, ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, ini adalah sebuah ungkapan hati daripada Tuhan yang disampaikan oleh Samuel kepada Saul pada waktu itu. Ya, kepada Saul pada waktu itu. Di mana Tuhan mendapati Saul adalah seorang yang menolak untuk taat kepada Tuhan.
Anda tahu kisahnya ya, pada waktu itu perintah Tuhan jelas kepada Saul untuk membunuh semua orang Amalek. Bahkan dikatakan tidak boleh ada belas kasihan. Semuanya termasuk ternak-ternaknya semua harus dibunuh. Tidak boleh ada belas kasihan. Kenapa kok Tuhan itu begitu marah terhadap orang-orang Amalek? Karena kalau Anda baca di ayat yang coba sebentar ke atas ya, ayat yang kedua, coba ayat kedua. 1 Samuel pasal 15 ayat kedua. Ayat kedua ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ayat 3, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tuhan itu berkata tegas kepada Saul lewat Samuel bahwa bunuhlah semua orang Amalek. Kenapa kok Tuhan begitu marah terhadap Amalek? Karena ternyata dijelaskan orang Amalek ini menghalang-halangi orang Israel ketika orang Israel hendak keluar dari Mesir. Saya jelaskan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Amalek itu apa? Ya, Mesir itu bicara ini secara terjemahan, secara rohani. Mesir itu selalu bicara soal ikatan dosa. Perbudakan, bagaimana dosa itu memperbudak hidup kita. Nah Tuhan bilang gini, tumpaslah semua. Waktu kita ini mau keluar dari perbudakan itu, ada bangsa yang namanya Amalek. Dan Tuhan berkata begini, tumpas semua orang Amalek ini. Jangan ada belas kasihan, tidak ada kompromi sedikit pun. Tumpas semua, habis semua, habisin semuanya. Itu sama dengan gitu. Waktu kita ini mau keluar dari ikatan dosa, ada Amalek demi Amalek yang menghalangi kita. Nah Amalek dalam diri kita itu disebut kedagingan. Kedagingan kita itu yang mempertahankan diri kita untuk tetap berada dalam keperbudakan. Keinginan mata kita, keinginan daging kita, keinginan untuk terus bagaimana menikmati dosa. Itu yang membuat kita tidak bisa lepas dari ikatan dosa. Dan Tuhan berkata begini, tumpas semua. Jangan ada belas kasihan. Jadi akar dosa atau keinginan dosa dalam hidup kita sudah gak boleh berkuasa atas hidup kita. Nah ini yang dilakukan oleh Saul. Ketika itu Saul tidak taat. Artinya Saul ini adalah orang yang taatnya separuh. Dia bunuh memang orang Amalek, tapi tidak semuanya. Rajanya Agag tidak dibunuh. Ya, bahkan kambing domba yang gemuk-gemuk tidak dibunuh semua. Dengan alasan rohani loh, alasannya Saul, nanti aku persembahkan kepada Tuhan. Saul pikir bahwa Tuhan itu bisa disuap dengan sesuatu yang berbau harum. Sama dengan kayak gini loh, kita tuh punya hasil uang atau mendapatkan uang dengan cara menipu orang, lalu kita berkata gini, nggak apa-apa nanti aku sumbang gereja. Tuhan tuh muak dengan model begini, bukan begitu. Makanya ini yang menjadi keberatan Tuhan kepada Saul. Kenapa Saul lebih memilih untuk berjalan dalam kehendaknya sendiri. Dia punya pikiran sendiri dan pikiran itu salah. Nah ini yang akan saya sampaikan kepada Anda. Banyak kali kita mengalami sebuah kesalahan karena kita menaruh sebuah asumsi atau kesalahan di dalam tingkah laku kita. Apa itu? Nah ini yang saya mau bahas. Kelemahan atau kesalahan Saul adalah ini. Saul tidak menaruh perhatian. Jadi kalau Anda suka judul khotbah siang ini saya kasih judul adalah menaruh perhatian. Kegagalan Saul untuk dia bisa melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan adalah ini. Saul gagal meletakkan perhatiannya kepada apa? Kepada perintah Tuhan. Kepada apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Sehingga ketika Saul gagal menaruh perhatian itu, Saul juga gagal paham terhadap kehendak Tuhan. Dia mulai berpikir-pikir dengan keinginannya sendiri. Dia berpikir-pikir dengan kehendaknya sendiri. Dia pikir kalau dia melakukan A ini Tuhan senang. Padahal itu salah di hadapan Tuhan. Makanya poin 1 ini dikatakan begini.
Ayat 22 saya ulangi lagi ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Mendengarkan suara Tuhan itu ternyata jauh lebih penting. Nah, disitulah kita ini perlu menaruh perhatian. Kegagalan Saul, dosa Saul adalah Saul gagal menaruh perhatian. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan kepada Anda apa sih arti menaruh perhatian itu. Supaya setiap kita ini juga tidak gagal untuk mengetahui atau menaruh perhatian kepada seluruh kehendak Tuhan dalam hidup kita. Banyak hal yang kita lakukan menjadi salah karena kita mereka-reka sendiri. Kita punya asumsi, bahkan sampai satu saat kita ini berasumsi, bahkan berasumsi buruk atau berasumsi negatif terhadap Tuhan ketika doa kita mungkin belum didengar. Ya, Anda mulai berasumsi, wah Tuhan ini marah sama saya, Tuhan menghukum. Padahal enggak. Kita terlalu cepat untuk meletakkan sebuah asumsi yang salah kepada Tuhan. Padahal Tuhan enggak lakukan itu. Kita ini takut, kita habis berbuat dosa. Padahal kita sudah minta ampun, tapi perasaan tidak layak itu selalu ada di hidup kita. Kenapa? Karena kita berasumsi, oh Tuhan masih marah sama saya masih tidak diampuni oleh Tuhan. Perasaanmu sendiri itu yang menghakimi dirimu. Ini yang membuat kita itu gagal untuk mengerti hati Tuhan. Karena apa? Kita tidak menaruh perhatian kepada isi hati Tuhan. Nah, untuk itu mari kita akan belajar arti daripada menaruh perhatian. Yang pertama adalah ini. Kalau Anda mau catat silakan ya. Yang pertama adalah ini. Saudara, ayat 22. Saya ulangi lagi ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saya hari ini juga akan menghubungkan dengan keluarga juga. Jadi poin 1, menaruh perhatian itu artinya ini. Kehadiran itu lebih berharga daripada pemberian. Saya ulangi lagi. Arti menaruh perhatian adalah ini. 1, kehadiran itu lebih berharga daripada pemberian. Saya ngomongin bukan berarti Anda setelah ini gak usah memberi dengan Tuhan. Enggak juga. Ya, menaruh perhatian salah satu ekspresinya adalah memberi. Cuman jangan sampai kita ini menjadi salah. Ya, dalam kehidupan rumah tangga juga kadang-kadang banyak yang menjadi salah di dalam hal ini. Ya, apalagi suami istri punya pandangan yang salah. Istri-istri kadang kalau sudah marah dengan suaminya, udah suaminya ini nyeleweng, berselingkuh, bahugel, macam-macam. Wah, istrinya marah lalu ngomong begini, gak apa-apa, suamiku gak pulang gak apa-apa, yang penting uangnya pulang. Nah, ini bahaya. Ini pandangan yang salah. Ya, banyak para ibu-ibu terjebak dalam situasi ini. Bukan begitu. Tapi menaruh perhatian itu artinya yang pertama ini, kehadiran itu lebih berharga daripada sekedar pemberian. Kehadiran pasangan kita, suami, istri, anak-anak terhadap orang tua atau orang tua terhadap anak dalam segala musim kehidupan mereka itu penting. Ya, kadang saya dengan istri saya dengan anak saya, kadang anak saya punya masalah, ya, ada persoalan. Kadang saya juga sebagai manusia terbatas, nasihat saya juga terbatas, nasihat saya juga ada batasnya. Tapi namanya perhatian, duduk bersama di sebelahnya, lalu mendengarkan dia berbicara. Saya tidak sibuk ketika dia berbicara, saya tidak sibuk main handphone sendiri, tidak begitu juga. Saya melihat wajahnya, saya melihat matanya. Perhatian itu bicara soal kehadiran saya. Dan ketika kita hadir di kehidupan seseorang, ternyata sekalipun kita ini belum sanggup memberi sesuatu, ternyata kehadiran kita pada seseorang itu membangkitkan semangatnya. Membangkitkan harapannya bahwa dia disupport, dia mendapatkan sebuah dukungan dari orang yang dikasihinya. Saudara, kehadiran Anda di keluargamu, ya di anak-anak atau yang saudara yang punya anak atau anak kepada orang tua. Mungkin anak-anak dengan orang tua secara finansial kita belum bisa bantu karena keuangan kita terbatas.
Tapi dengan kehadiran kita mensupport, minimal mendoakan mereka, lalu dengan kata-kata hiburan, kata-kata yang menguatkan, kehadiran ini lebih berharga. Apalagi kita dengan Tuhan. Tahu nggak saudara? Saya ngomong begini berarti itu bukan berarti Tuhan itu kesepian, tidak. Saya ngomong ini bukan berarti Tuhan itu butuh dukungan Anda, tidak juga. Tapi Tuhan itu mengerti prinsip ini. Kehadiranmu di hadiratnya itu jauh lebih berharga. Ya, sekalipun pemberian saya ngomong ini bukan berarti gak penting setelah ini Anda tidak memberikan persembahan. Salah juga, bukan itu. Tetapi kehadiranmu, pertobatan hidupmu, ketika Anda berusaha untuk hidup benar, ketika Anda memutuskan untuk mengampuni orang lain, ketika Anda hidup untuk menyenangkan Tuhan, saudara, kehadiranmu yang seperti ini, ketaatanmu dengan Tuhan, itu lebih berharga bagi Tuhan. Apalagi ketika Anda memberi berangkat dari ketaatanmu, memberi dari pertobatanmu, memberi dari kasihmu kepada Tuhan, itu jauh lebih berharga. Nah, itu yang membuat kita ini belajar menaruh perhatian. Kenapa ini penting? Kalau Anda hidup dalam sebuah keluarga, menaruh perhatian tadi saya bilang, itu membuat semangat baru bagi beberapa orang lain. Ya, Anda ketika hadir dalam kehidupannya, ketika mungkin ada orang sakit, kehadiranmu jadi orang sakit itu ya membelai kepalanya mungkin. Ya kalau COVID-19 ya jangan nanti ketularan. Tapi kalau sakit biasa, saudara, kehadiranmu itu mensupportnya secara moral. Orang ini bangkit. Masih ingat gak suatu saat Yesus pernah mengatakan, ayo bawa anak-anak. Jangan halangi anak-anak kecil datang kepadaku. Betul kata firman Tuhan begitu. Lalu kita berkata Yesus itu menjamah mereka. Menumpangkan tangan, mendoakan mereka. Anak-anak itu. Nah kata menjamah di situ dalam bahasa aslinya itu artinya ditulis pakai kata haptomai. Haptomai itu artinya begini, to set on fire. Jadi ketika Yesus memegang atau menjamah anak-anak itu bukan sekedar pegang-pegang biasa gitu, bukan. Tapi memegang dengan kasihnya. Artinya Yesus meletakkan kehadirannya di hidup anak-anak ini. Belum memberi apapun mungkin secara barang belum, tapi kehadirannya itu. Di anak-anak itu ketika dia menjamah anak itu dengan kasihnya itu haptomai. To set on fire, membuat anak-anak ini berapi-api, membuat anak-anak ini merasa dikasihi, membuat anak-anak ini merasa dihargai, membuat anak-anak ini merasa dibutuhkan. Tahu nggak saudara, ketika Anda ada seorang anak yang merasa dihargai, seorang anak yang didukung, yang diharapkan, yang didoakan. Oh saudara, anak ini akan sungguh-sungguh tergali potensinya. Makanya seorang suami itu kenapa seorang suami suka cepat pingin pulang ke rumah, kepingin ketemu sama istri, sama anak. Kenapa? Karena dia tahu dia dihargai, suami ini dihormati, suami ini diinginkan pulang kepulangannya. Bukan karena bawa oleh-oleh aja, tapi kehadirannya itu begitu dicintai oleh keluarga. Itu yang membuat suami bekerja lebih giat. Karena apa? Itu kebanggaan seorang pria ketika bisa mencukupi untuk semua kebutuhan anak istrinya. Oh itu kebanggaan seorang pria. Apalagi ketika dia pulang. Orang ini kehadirannya ditunggu oleh istri dan anaknya. Pasti membuat dia semakin potensi hidupnya tergali. Ya potensi hidupnya bisa tergali. Tapi kalau tidak dihargai, dicuekin orang sakit, dibiarin. Saya percaya kalau dia harus matinya pasti lebih cepat dari waktunya. Tapi kalau orang dihaptomai, dijamah, didoakan, ya orang itu bisa hadir dalam hidupnya. Kalau dia harus mati, kalau harus mati loh ya, matinya pasti lebih lama waktunya. Kalau dia harus sembuhnya pasti lebih cepat. Ada sebuah ada fire, ada hati yang berapi-api, bergairah, bersemangat. Kenapa? Merasa dihargai. Karena itu kehadiran itu jauh lebih berharga daripada pemberian. Tuhan tuh mengingatkan, menaruh perhatian, berarti kehadiranmu itu jauh lebih berharga daripada pemberianmu. Ingat para suami juga, ya. Arti cinta bagi seorang pria dan wanita itu beda. Bagi pria itu begini loh, ini pria yang gena ya, yang betul-betul ya, yang sungguh-sungguh. Arti cinta itu begini, ekspresi kasih daripada seorang pria ya terhadap keluarganya apa? Dia akan bekerja keras, itu ekspresinya. Bekerja keras cari uang, bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Oh ini para ayah atau suami akan bangga kalau dia pulang bawa baju
buat istri dan anaknya. Bisa beliin mobil anaknya, bangganya minta ampun. Ya, bisa beliin rumah buat anak istrinya, bangganya ini uang saya, ini hasil kerja. Makanya kalau para pria gak hati-hati bisa sombong sih. Ya, ini kebanggaannya, itu ekspresi kasihnya daripada seorang. Kalau wanita, coba arti cinta bagi wanita itu apa? Pasti dia begini, Pak, wanita itu lebih berharap kehadiran suaminya di rumahnya. Ya, ini wanita yang betul-betul sungguh-sungguh, ya yang baik loh, ada yang tidak baik soalnya. Ya yang baik itu dia berharap kehadiran suaminya. Bagaimana pulang tepat waktu, tidak dibohongin, gak ditinggal bahugel dan lain sebagainya. Wanita itu begitu. Nah kadang-kala ini gak ketemu. Ya prianya kepingin kerja keras, tapi wanita yang kepingin sudah gak usah kerja kamu di sini sama aku. Ya. Nah ini kadang gak ketemu. Nah menaruh perhatian itu jadi seimbang sebenarnya. Saya ngomong ini berarti para suami saya ini malas-malasan di rumah aja. Enggak gitu juga. Anda harus melakukan tanggung jawabnya. Tetapi harus seimbang. Nah dari sinilah kita ini boleh menaruh perhatian. Banyak kegagalan orang di dalam sebuah hubungan yang baik. Bagaimana keluarga rumah tangga berantakan. Salah satunya adalah gagal menaruh perhatian. Bagaimana kita seringkali salah paham dengan Tuhan. Bagaimana kita seringkali tidak mengerti bahasanya Tuhan. Salah satunya karena kita kurang menaruh perhatian. Kita lebih memperhatikan pikiran kita sendiri. Kita lebih memikirkan kesimpulan-kesimpulan kita sendiri daripada kepingin tahu kehendak Tuhan, hati Tuhan. Nah untuk itu saudara, sebuah hubungan intim dengan Tuhan sudah gak bisa diganti dengan apapun. Itu penting supaya Anda menaruh perhatian. Coba lihat, kalau Anda menaruh perhatian hari ini sedikit aja waktu doamu berkurang, tiba-tiba damai sejahteramu itu hilang. Kadang-kadang kita mungkin gak bisa dengar langsung Tuhan berbicara A, B, C, D. Tapi kita bisa merasakan ketika damai sejahtera kita hilang. Damai sejahtera itu adalah wakil daripada kehadiran Tuhan di hidup kita. Begitu itu kayak hilang, jangan-jangan Tuhan sedang menegur kita. Kadang-kadang Tuhan sedang menegur hidup kita. Waktu Anda mengalami masalah, jangan-jangan Tuhan ini sedang menarik perhatianmu untuk kembali meletakkan perhatianmu kepada Tuhan. Kalau kita tidak menaruh perhatian, kita cuekin. Damai sejahtera padahal sudah hilang, sudah nggak ada, kita terusin aja. Ya, kita nggak peduli itu salah benar, kita terusin aja. Ya, bahkan mungkin kita punya alasan nanti hasil daripada ini, padahal ini hasil yang tidak benar nih, nggak baik. Nanti aku kasih per bulan, nanti aku kasih pendetanya lah. Ya, sekian persen kasih pendetanya. Nah, saudara itu nggak ngefek sebenarnya. Ya, bagi Tuhan mendengarkan suaranya itu lebih penting. Halo, amin. Jadi menaruh perhatian itu lebih berharga daripada pemberian. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menaruh perhatian itu apa, saudara? Yang kedua, coba kita lihat ayat 23. Ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Oh ternyata tidak perhatiannya Saul terhadap apa yang Tuhan kehendaki atau Tuhan perintahkan. Rupanya disamakan oleh Tuhan seperti dosa pendurhakaan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Orang yang tidak menaruh perhatian adalah orang yang akan terjebak dengan dosa pendurhakaan. Nah sekarang saya mau jelaskan kepada Anda, dosa pendurhakaan itu apa? Durhaka itu artinya menolak apa yang sesungguhnya, itu durhaka. Makanya ada yang dikenal dengan anak durhaka, anak yang menolak ibu yang sebenarnya, kan begitu. Ya, pendurhakaan itu berarti menolak apa yang sesungguhnya. Nah, waktu Anda tidak menaruh perhatian, maka kita ini sedang terjebak pada sebuah penolakan kepada apa yang sesungguhnya. Dan itu berakibat apa? Berakibat kita tidak berfungsi seperti apa yang sesungguhnya. Pendurhakaan itu membuat kita tidak berlaku seperti apa yang sebenarnya. Pendurhakaan menjebak kita untuk hidup di dalam kepalsuan. Tidak menaruh perhatian akan mendorong kita untuk menjadi orang yang penuh dengan kemunafikan. Tidak menaruh perhatian kita akan menjadi orang yang suka berpura-pura di hidup kita. Karena apa? Kita menolak fungsi hidup kita. Atau dengan kata lain, ketika Anda menolak atau tidak hidup di dalam perhatian, tidak meletakkan perhatian, maka kita tidak akan berfungsi seperti yang sebenarnya.
Contoh, saudara, contoh. Pada waktu yang lalu ada seorang suami istri datang kepada saya sebelum pandemi ini ya, pada waktu yang lalu. Datang kepada saya lalu mereka itu mengeluhkan anaknya. Anaknya itu lebih, anaknya ini kok bergelagat aneh gitu menurut dia. Karena anaknya ini kayak menolak orang tuanya. Ya peristiwanya itu begini, satu malam ini anak ini sejak kecil memang dititipkan diasuh oleh babysitternya. Jadi orang tua ini, suami istri ini sibuk bekerja sampai dia menitipkan anaknya untuk dipelihara oleh babysitternya. Babysitternya ada tinggal di rumah itu. Dan sampai mulai bayi sampai besar, sampai anak ini diasuh oleh babysitternya. Ketika anak ini berumur 6-7 tahun, ya 6 atau 7 tahun mungkin, si orang tua ini ngomong sama anaknya, ayo kita pergi makan yuk, kamu ganti baju ya, kita mau pergi makan malam, oke? Lalu anak ini ngomong apa, saudara? Yang pertama keluar dari mulut anak ini adalah gini, Pa, Ma, sebentar ya, aku mau izin sama Cus dulu. Cus itu susternya. Izin sama Cus, boleh nggak aku pergi sama papa mama? Waduh, waktu mendengar itu papa mamanya kaget. Kita ini papa mamamu, suster itu bukan papa mamamu. Kalau begini yang jadi papa mamamu siapa? Waktu saya diceritain itu saya ketawa. Saya juga bilang begini, karena orang tua gagal menaruh perhatian, maka ini yang terjadi, orang tua tidak berfungsi seperti yang sebenarnya. Ya, saya sebut ini seperti pendurhakaan, karena apa? Menolak fungsi yang sesungguhnya. Kalau kita tidak menaruh perhatian, maka kita gagal berfungsi seperti apa yang sesungguhnya. Nah, Saul dikatakan seperti itu karena Saul adalah seorang raja, seharusnya dia bisa memimpin bangsa ini untuk takut akan Tuhan dengan cara keteladanan hidup untuk taat kepada Tuhan. Tapi Saul gagal meletakkan keteladanan hidup kepada bangsanya untuk takut akan Tuhan karena Saul tidak menaruh perhatian. Ada banyak hal yang kita bisa alami ketika kita gagal menaruh perhatian. Anda tidak akan pernah berfungsi sebagai orang tua, sebagai anak, ya mungkin sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Begitu gagal kita menaruh perhatian, maka kita tidak akan pernah bisa berfungsi seperti apa yang sesungguhnya. Ya. Dan menaruh perhatian ini akan menolong kita untuk menjadi teladan, untuk menjadi jawaban bagi orang lain. Karena itu perhatikan ini, apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidupmu. Hari ini ketika Anda menjadi seorang pemimpin, leaders di CG atau sebagai orang tua, sebagai anak. Kadang kita ini terjebak pada situasi. Kita lebih memperhatikan kepada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu atau bukan hal yang prinsip. Sehingga kita ini gagal menaruh perhatian kepada hal yang utama. Dan ketika itu terjadi, maka saya bisa pastikan Anda tidak akan bisa berfungsi seperti yang sebenarnya. Namanya dosa, namanya pendurhakaan itu akan menguasai kita. Dan itu cukup berat ya. Beberapa orang mulai gagal ketika kita gak bisa menaruh perhatian. Dulu waktu saya awal saya masih ingat dulu awal ketika perintisan di Manado, saya cerita kembali gak apa-apa ya. Ya perintisan di Manado itu tahun berapa ya itu ya. Tahun 2004 kalau nggak salah. Ya saya ada di Manado bersama dengan Pak Thomas juga, Ibu Erna juga, ada Pak Fuji juga dulu, ada Pastor Fuji, ada Pastor Lena juga. Ya kita kumpul di sini Manado ini, dari Manado ini sekarang terkirim banyak orang ya, termasuk saya juga. Nah, waktu awal perintisan di Manado, saya baru datang, saya waktu itu minta diantarin untuk keliling-keliling untuk berdoa dan melihat suasana kota Manado. Karena waktu itu saya masih ingat, saya ini pertama kali datang ke Manado. Saya belum tahu Manado bagaimana, budayanya bagaimana. Dan sedangkan pada waktu saya harus jadi gembala di situ, di kota itu. Saya pingin keliling-keliling. Ya keliling gak di jalan-jalan, cuma saya juga pingin masuk ke kampung-kampung untuk melihat. Nah waktu saya masuk ke kampung-kampung itu melihat, pas satu saat saya itu lagi melihat satu anak dimarahin oleh papanya. Ya, dan anak itu dimaki-maki pakai bahasa yang
awalnya saya tidak tahu kalau itu makian bahasa Manado. Ternyata terakhir saya baru mengerti itu makian bahasa Manado. Ya nggak perlu dipraktekkan di sini, nggak enak. Jadi waktu itu kepalanya anak itu diangkat, lalu ditempelkan di wajah anak itu diangkat lalu ditempelkan di wajah papanya, lalu papanya teriak. Nah, agak susah saya mengucapkannya ya. Anda ngerti lah ya, ada binatangnya di situ. Ya, ada piknya binatang itu yang itu loh. Ada kita makan itu apa? Ada torenya. Ya ada tore, ada apa itu? Aduh kok sampai lupa, makanan enak di mana dia sampai lupa, babi tore, terus babi apa, kok disebut namanya itu. Tapi yang terakhir gak ada, kata torenya diganti ngana, ya itu kan begitu. Jadi dimaki, blok begitu. Wah waktu dimaki saya kaget. Ya saya tahu akhirnya sih itu makian. Waduh, papanya ini gagal menaruh perhatian kepada perasaan anak. Saya bisa mikir, bisa bayangin perasaan anak ini hancur. Bagaimana anak ini, ya ada yang disebut setan lah, macam-macam. Kalau dia setan, kalau anak disebut setan, lah papanya siapa? Pasti CB itu. Tahu CB? Anda tahu pasti orang Manado. CB itu setan besar. Katanya loh, saya diberitahu sama di Manado. CB itu setan besar. Kalau mamanya disebut Ajus, ya itu namanya ajudan setan. Ya udahlah. Ya, ini sebuah hal yang kurang perhatian, tidak meletakkan perhatian pada perasaan anak. Makanya saya tahu anak ini mungkin akan bertumbuh dengan namanya kepahitan sama orang tua. Tidak bisa menghormati orang tua. Tidak bisa mendengar nasihat orang tua. Kalau ada apa-apa, dia lebih nyaman cerita sama temannya daripada ke orang tuanya. Padahal seharusnya orang tua itu harus menjadi sahabat buat anak-anak. Orang tua itu harus bisa jadi orang tua, bisa jadi pemimpin, bisa jadi sahabat. Kita bisa bicara apa saja tanpa terlalu cepat menghakimi. Berapa banyak orang tua tidak bisa berfungsi karena gagal menaruh perhatian yang seperti ini. Akhirnya anak-anak jauh lebih nyaman cerita sama teman-temannya yang notabene juga sama-sama kepahitan sama orang tuanya. Coba perhatikan, anak kepahitan, cerita kepahitannya ya tentang ayahnya kepada temannya, yang kepahitan kepada papanya juga. Sama-sama kepahitan, ketemu di situ ngobrol apa yang terjadi. Waduh, itu tambah semakin membara kepahitannya. Dan orang kepahitan menasihati kepahitan, pasti nasihatnya juga gak jelas. Iya sama papaku juga begitu. Wah papa kita ini model begitu, yuk kita racun sama-sama yuk. Itu pasti nasihatnya, mari kita racun bersama-sama papa kita. Apakah itu nasihat Tuhan? Enggak begitu. Kenapa ini terjadi? Karena tidak berfungsi. Di mana orang tua gagal menaruh perhatian. Saudara perhatikan ini baik-baik. Kegagalan kita menaruh perhatian membuat kita tidak berfungsi. Apapun pekerjaanmu, apapun tanggung jawab yang dipercayakan kepada Anda, begitu Anda gagal untuk melakukan tanggung jawabmu atau gagal menaruh perhatian, Anda tidak berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang disebut dengan kedurhakaan, itu seperti itu. Jadi yang kedua, poin kedua, gagal untuk menaruh perhatian membuat kita tidak berfungsi. Kita terjebak yang namanya dengan dosa pendurhakaan tadi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga coba ayat 23 sekarang kita baca. Ayat 23 ya. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Nah yang ketiga ini 23b. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara menaruh perhatian yang ketiga, poin ketiga, gagal menaruh perhatian, gagal meletakkan perhatian, maka ini yang terjadi. Apa itu? Sebuah penolakan. Jadi tadi yang poin kedua tidak berfungsi dengan baik, yang kedua terjadi sebuah penolakan. Waktu kita gagal menaruh perhatian, kita ini sedang menolak. Menolak siapa? Ya pertama kita menolak Tuhan. Kalau kita tidak menaruh perhatian kepada perintahnya di hidup kita. Kita sedang menolak Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dan itu yang membuat Tuhan menolak. Ya, arti kata Tuhan menolak itu bukan berarti Tuhan menghukum lalu tidak mau kita. Bukan.
Ya kalau kita baca di mana di Yohanes, coba kita buka dulu Alkitab ya. Yohanes pasal 3 ayat 18 coba. Yohanes pasal 3 ayat 18. Coba kita baca ya. Yohanes pasal 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Oke, yuk saya akan bacakan buat saudara. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada. Secara otomatis nih, kalau kita tidak percaya dikatakan ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi dikatakan kalau kita percaya kepada Tuhan kita tidak dihukum. Tapi begitu kita tidak percaya sama dengan kita meletakkan diri kita kepada hukuman. Nah coba lihat ayat 19. Ayat 19, dan inilah hukuman itu. Apa? Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka apa? Jahat. Perbuatan-perbuatan mereka itu jahat. Dikatakan orang yang menolak untuk percaya kepada Tuhan atau yang menolak untuk menaruh perhatian kepada Tuhan. Orang ini adalah orang yang meletakkan dirinya kepada kegelapan, pada hukuman. Dan hukuman itu adalah kegelapan itu. Orang ini sendiri yang menempatkan dirinya pada kegelapan. Penolakan itu terjadi oleh karena kita menolak Tuhan. Saya percaya anytime Tuhan itu membuka tangannya bagi kita. Tapi karena kita gagal menaruh perhatian sama dengan kita itu sedang menolak Tuhan di hidup kita. Kalau orang sudah menolak Tuhan dalam hidupnya, wow. Dia akan kehilangan semuanya. Karena apa? Detik itu dia mempersilahkan iblis untuk menguasai kehidupannya. Otomatis hidupnya di dalam gelap. Otomatis masa depannya gelap. Semua hal yang menguasai keinginan hatinya adalah kegelapan. Orang ini dengan sengaja meletakkan dirinya sendiri di dalam kegelapan. Terjadi sebuah penolakan. Nah ini paling gak enak saudara. Ketika Anda gagal menaruh perhatian kepada istrimu, kepada anakmu, kepada suamimu. Orang tua kepada anak. Akan terjadi yang namanya sebuah penolakan. Oh ini paling gak enak saudara. Anak-anak mulai tidak percaya dengan orang tua. Kenapa? Karena orang tua gagal menaruh perhatian. Perhatian bukan hanya perhatian soal kepada anak, tapi perhatian kepada hidupnya sendiri. Orang tua gagal meletakkan sebuah contoh atau teladan. Tahu nggak orang tua kita ini adalah orang yang sangat dilihat oleh anak-anak. Ya, saya cerita dulu waktu di mana nggak apa-apa ini flashback dulu ya, cerita-cerita nostalgia. Ya, dulu anak saya masih kecil, anak saya ini sekolah di mana? Saya lupa. Sementara anak saya dulu ya di mana ini? Providencia. Ya, saya nggak promosi ya. Waktu itu anak saya sekolah di situ. Ya, sekolah di situ. Lalu rumah saya ada di Pineleng. Anda tahu orang Manado pasti ya, orang Pineleng. Pineleng itu agak jauh, Manado sudah Manado coret itu, sudah ke Minahasa sana. Nah, tiap hari saya antar anak saya. Anak saya itu melihat bagaimana saya hidup. Ya, itu anak-anak yang begitu lihat papanya, bagaimana cara papanya berbicara, bagaimana cara papanya mungkin bertindak kepada orang lain. Ya, anak saya tahu banget ini. Dia lihat bagaimana saya hidup. Dan anak saya itu sangat meniru. Nah, salah satu yang dikagumi adalah saya. Bagaimana? Makanya saya harus tahu, menaruh perhatian di hidup saya ini dilihat oleh anak saya. Makanya saya mesti hati-hati. Satu saat saya ini melakukan kesalahan. Saya cerita tentang kesalahan ya, supaya kita ini belajar. Ya, saya waktu itu dari Pineleng ke sekolah ke Providencia itu PAL 4 atau PAL 2 atau PAL-PALan. Saya nggak tahu, lupa saya. Ya pokoknya di situlah. Ya pokoknya di situ. Ya jalan begitu, jalan gitu. Dan dari Pineleng itu kan jalannya kan ini agak puter-puter gitu. Nah itu ada garis lurus dan garis putus-putus. Nah itu jadi permainan kami. Saya bilang sama anak saya, kalau garis putus-putus boleh balambung. Balambung itu apa ya? Nyalip gitu ya. Lalu kalau garisnya putus tidak boleh. Oh iya gitu. Anak saya kalau garis putus-putus, ayo Pak nyalip, balambung. Saya balambung begitu. Ya, kalau putus-putus, ayo Pak nggak boleh ya, nggak boleh, saya pelan begitu. Itu terus. Nah satu saat
waktu pulang dari gereja saya antar pulang ke rumah. Itu kan berarti nanjak itu. Nah, satu saat tuh pas jalan nanjak, tiba-tiba itu di tengah-tengah itu di depan saya itu ada truk yang nggak tahu tahun berapa itu, pelan banget, nggak kuat nanjak, nggak kuat naik itu, pelan-pelan gitu. Nah, saya ada di belakangnya. Nah, tiba-tiba tengah-tengah saya jalan pelan-pelan nunggu truk itu, ya, tiba-tiba perut saya sakit. Saya ini orang yang paling tidak bisa menahan kalau perut sakit. Saya harus cepat mengadakan penyelesaian terlebih dahulu. Itu baru nyaman. Kalau enggak perut saya ini sakit, waduh enggak enak. Waduh saya sudah enggak enak saudara. Anda maksud saya ngerti ya, perut sakit maunya mau ke belakang ke kamar mandi, ke toilet gitu. Waduh sakit ya bang. Saya sudah nengok kanan, nengok kiri sudah enggak bisa nahan. Jangan nahan. Aduh saya sudah telepon sama orang rumah. Gerbangnya dibuka ya, gerbangnya dibuka. Saya mau cepat langsung masuk. Waduh, saya di tengah-tengah itu keringat dingin sudah mulai keluar. Lalu saya waktu lihat di samping truk itu, ternyata truk itu tidak ada di samping itu tidak ada kendaraan yang dari lawan arus. Akhirnya saya saya salip itu truk. Waktu saya salip itu ternyata itu garis lurus. Saya tidak memperhatikan garisnya, saya cuma memperhatikan bagaimana perut saya waktu itu. Jadi saya langsung salip truk itu. Nah, ketika truk itu saya salib, lalu saya lihat anak saya lihat itu garis lurus, tiba-tiba anak saya protes keras, "Pak, garis lurus, nggak boleh balambung." Saya sudah kadang terlanjur di tengah, nggak mungkin saya mundur lagi. Ya, jadi saya terusin terus. Wah, anak saya marah, "Papa bilang kan nggak boleh itu garis lurus, kan nggak boleh balambung, kenapa Papa balambung?" Waduh, saya nggak bisa menjelaskan, saya diem aja, saya berkonsentrasi supaya nggak terjadi ledakan begitulah saudara. Ampunilah saya pakai bahasa ini. Ya. Supaya saya ini menahan semuanya. Jadi saya nggak konsentrasi. Saya juga nggak bisa menjelaskan, "Nak, papamu ini kebelet Ya tuh, gimana nanti kalau apa kata orang Manado nanti masuk surat kabar pendeta gereja Mawar Sharon BO di celana, kan nggak enak begitu kan." Jadi saya ini juga jadi kagok juga. Akhirnya saya pokoknya lurus saja sudah. Sampai di rumah saya cepet-cepet masuk kamar mandi, untung keburu, jadi puji Tuhan lah, Tuhan tolong saya, nggak bikin malu. Udah, akhirnya saya di situ. Begitu selesai, saya keluar toilet itu, saya lihat anak saya duduk. Anak saya duduk, itu mulut sama hidung balapan mencucu gitu. Jadi dia marah sama saya. Dalam posisi seperti itu, saya harus menaruh perhatian kepada anak saya. Saya nggak mungkin, "Kamu jangan anak kecil, kayak anak kecil." Memang masih kecil dia, belum nggak ngerti apa-apa. Jadi saya menaruh perhatian, saya duduk di sebelahnya, saya duduk di karena dia kursi pendek, saya duduk di lantai. Saya bilang, "Kenny, Papa salah. Tadi garis lurus sebenarnya tidak boleh Papa belambung. Papa minta maaf ya, Papa salah. Papa janji kalau ada kamu, Papa nggak akan nerapas itu garis lurus." Kalau ada kamu maksudnya, enggak. Kalau nggak ada kamu, hajar terus. Enggak. Gitu. Waktu saya ngomong begitu, saya sungguh-sungguh meletakkan ini buat anak saya. Dan saya berdoa supaya ketika apa yang saya lakukan, sungguh-sungguh ini menjadi sesuatu yang baik buat hidup kita, khususnya buat anak. Sebentar saya kasih tahu anak tadi dulu ya, baterainya. Oke, diteruskan. Nah, dalam situasi kondisi yang seperti ini, menaruh perhatian itu penting supaya kita ini tidak terjadi sebuah penolakan. Karena apa? Keteladanan yang buruk buat hidup kita. Taruh perhatian, Anda bisa salah, saya bisa salah. Saya ini bukan manusia sempurna, Anda juga bukan manusia sempurna. Tapi kalau kita ini belajar untuk menaruh perhatian, maka saya percaya kesalahan-kesalahan itu mudah untuk kita ditegur. Kesalahan-kesalahan yang dibuat mudah bagi kita untuk minta maaf. Kesalahan-kesalahan itu mudah bagi kita untuk bertobat. Kenapa? Karena kita menaruh perhatian. Tidak terjadi sebuah penolakan. Saul tidak menaruh perhatian, justru ketika ditegur, Saulnya tidak mau ditegur. Saul menjadi orang yang gagal menaruh perhatian, dia cuma berjalan terhadap asumsinya sendiri. Maka terjadi sebuah penolakan. Tuhan ingin menerimamu, Tuhan ingin memperbaharui hidup kita. Karena itu nilai ini yang harus kuat dalam hidup kita. Apa itu? Taruhlah perhatian.
Amin. Jadi siang ini kita belajar 3 hal. Arti menaruh perhatian. Yang pertama, kehadiran itu lebih berharga daripada pemberian. Saya ngomong ini bukan berarti setelah ini gak usah beri, yang penting perhatian. Bukan itu. Pemberian itu juga bagian daripada perhatian. Ya. Yang kedua apa? Membawa kita pada fungsi yang benar. Lalu yang ketiga, supaya tidak terjadi sebuah penolakan. Gagal memperhatikan itu kita sedang melahirkan sebuah penolakan. Gagal menaruh perhatian kita sedang tidak berfungsi seperti apa yang Tuhan mau. Terjadi pendurhakaan tadi. Saya berharap firman Allah hari ini menguatkan hatimu terus menaruh perhatian kepada apa yang Tuhan mau. Saya percaya hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Keluarga Anda akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta para singers bisa maju ke depan. Kita nyanyikan lagu tadi ya. Seperti seorang wanita datang mengurapimu. Nyanyikan pujian ini. Jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Biar siang hari ini, saudara, ketika Anda mendengarkan khotbah ini, mungkin ada beberapa orang yang datang di ibadah ini, baik di gedung ibadah maupun di rumah Anda masing-masing. Anda sedang dalam sebuah konflik, baik itu dengan keluarga Anda atau dengan rekan-rekan Anda. Dan salah satu penyebabnya adalah gagal menaruh perhatian. Saudara, biar hari ini seperti kata firman Tuhan, saling mendahuluilah kalian memberi hormat dalam memberi hormat. Artinya, saudara minta maaf, minta ampun, itu adalah gaya hidup kita. Dan itu adalah nilai kekristenan, supaya tidak terjadi sebuah penolakan. Mungkin gara-gara tidak menaruh perhatian, Anda tidak berfungsi, baik sebagai orang tua, sebagai anak. Mungkin ada beberapa orang yang gagal menaruh perhatiannya kepada apa yang menjadi perintah Tuhan di hidup Anda. Sehingga hari-hari ini Anda tidak berfungsi mungkin sebagai pemimpin di sebuah CG atau dalam pelayanan. Anda tidak berfungsi dengan baik karena Anda tidak menaruh perhatian pada apa yang Tuhan mau.
Ini waktu yang paling baik. Saya percaya Tuhan berbicara kepadamu untuk mengingatkan. Itu tanda bahwa Tuhan masih mengasihi hidup kita. Karena itu jangan keraskan hati ketika firman Allah datang kepada saudara. Karena begitu Anda gagal menaruh perhatian, maka Anda tidak berfungsi. Maka akan terjadi sebuah penolakan. Dan itu paling tidak enak. Karena itu biar hari ini, saya percaya tidak ada kebetulan. Kalau hari di tengah-tengah revival, Tuhan sedang menyiapkan hati Anda, hidup Anda, untuk menaruh perhatian apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Saya percaya Tuhan akan memberkatimu dan memakai hidup Anda. Kalau hari ini Anda dalam pergumulan, Anda dalam persoalan dengan orang lain, atau dengan Tuhan, Anda seolah tidak taat, ketaatanmu separuh, atau Anda sedang menunda untuk taat. Penundaan untuk sebuah ketaatan itu sama dengan pemberontakan yang serius dengan Tuhan. Kalau itu yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, mari siang hari ini bawa hatimu kepada Tuhan, bawa hidupmu kepada Tuhan. Tuhan ingin sungguh-sungguh memulihkan keadaanmu. Karena itu saya mau berdoa buat saudara. Anda mau datang dengan hatimu yang hancur kepada Tuhan. Taruhlah perhatianmu kepada semua hal yang kesalahan yang mungkin bisa yang Anda telah buat. Dan hari ini Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau dipulihkan. Tuhan aku mau sungguh-sungguh beroleh sebuah pemulihan kembali. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah menolak. Tuhan pasti memberikan kesempatan buatmu. Kalau Anda adalah orangnya, dimanapun Anda berada, baik di gedung gereja maupun Anda yang ada di rumah, mari angkat tanganmu di tempat Anda. Saya mau berdoa buat Anda, supaya hari ini hatimu ini dipulihkan oleh Tuhan, dan Anda bisa kembali kepada apa yang Tuhan mau. Tuhan, Amba berdoa sekarang untuk setiap tangan yang terangkat. Di dalam nama Yesus, Engkau yang melihat hati kami. Tidak ada yang kebetulan kalau hari ini kami boleh mendengar khotbah seperti ini. Tuhan, tanda bahwa Engkau mengasihi hidup kami. Engkau pingin kami dipulihkan supaya kami boleh menaruh perhatian supaya dosa yang dibuat, kesalahan yang dibuat oleh Saul tidak terulangi dalam kehidupan kami. Kami mau menaruh perhatian kepada suara-Mu ya Tuhan. Kami mau menaruh perhatian kepada apa yang menjadi kehendak-Mu buat hidup kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus, aku berdoa sekarang Tuhan, Kau memulihkan hati kami. Hati yang remuk, hati yang patah oleh karena ingin kembali kepada kehendak Tuhan. Tidak pernah dianggap rendah oleh Tuhan. Tapi justru Tuhan akan memulihkan keadaan kami sekarang. Di dalam nama Yesus, terimalah pemulihan daripada Allah. Tetaplah bersuka cita. Ya Tuhan, mengampunimu. Jangan main perasaan atau punya asumsi sendiri. Ya Tuhan tidak pernah marah, atau Tuhan tidak pernah bisa bertahan dalam murkanya, sebab kasihnya kepadamu jauh lebih besar. Dia pasti ingin memulihkan keadaanmu. Terima pemulihan daripada Allah. Biar damai sejahtera Allah kuat atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah.